Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Nah, baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut materi kita pada pertemuan ketiga ini, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya pada pertemuan ini, yaitu menjelaskan objek kajian manajemen lembaga pendidikan, kemudian menjelaskan bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup manajemen peserta didik, kurikulum, personalia, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, tata usaha dan hubungan masyarakat atau humas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai objek kajian manajemen lembaga pendidikan. Oke. Di sini ada manajemen lembaga pendidikan itu memiliki beberapa objek kajian, yaitu ada aspek struktur, ya, ada aspek struktur, kemudian ada aspek teknik, ada unsur personalia, ya, ada pengembangan SDM, aspek manajerial, lingkungan masyarakat, serta aspek informasi. Nah, itulah dia yang akan kita bahas mengenai objek kajian manajemen lembaga pendidikan. Oke, kita bahas ya. Untuk aspek struktur. Oke, aspek struktur. Aspek struktur di sini ya menjelaskan struktur organisasi pendidikan. Jadi struktur di sini adalah organisasi pendidikan. Jadi strukturnya itu lebih kepada organisasi pendidikan, analisis unit kerja, deskripsi tugas, ya, spesifikasi pelaku pendidikan, otoritas, hierarki jabatan, ya, dinamika lingkungan struktural organisasi. Jadi ini lebih kepada struktur organisasi yang ada pada suatu lembaga pendidikan, ya, mengenai jabatan, tugas, ya, dan perbedaan pelaku pendidikan, ya, dan aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada aspek teknik. Aspek teknik ini meliputi proses perencanaan, ya, di sini ada meliputi yang namanya proses perencanaan, ada kegiatan lembaga dan strategi pelaksanaan pengembangan lembaga. Strategi pelaksanaan pengembangan lembaga, ya. Kemudian untuk unsur personalia. Personalia ini lebih kepada karyawan seperti itu ya. Berarti kalau karyawan pada sebuah sekolah ya berarti guru, ya. Ini lebih kepada penempatan, ya, penempatan personalia itu sendiri. Mengenai manajemen penempatan personalia. Oke. Kemudian sumber daya, ya, sumber daya personal, hubungan antar personal. Nah, itu juga sumber daya, hubungan antar personal, sumber daya personal, ya. Kesemuanya masuk ke dalam unsur personalia, person, orangnya. Ada evaluasi, ada promosi kesejahteraan personalia, promosi jabatan dan segala macam. Kemudian ada manajemen lembaga pendidikan ditinjau dari aspek informasi. Kita ke sini dulu ya. Aspek informasi. Di sini meliputi sistem informasi lembaga pendidikan. Ini mencakup kepada sistem informasi. Di mana sistem informasi ini, sistem informasi. Di sini ada sistem kontrol, ya. Sistem kontrol internal ataupun sistem kontrol eksternal lembaga, pengawasan
terhadap pegawai ataupun manajerial yang terkait dalam masalah ya, ataupun masalah di dalam ataupun di luar lembaga. Ini mengenai aspek informasi, adanya sistem informasi ya, sistem informasi lembaga serta kontrol internal ataupun eksternal. Oke, kemudian ada manajemen lembaga lingkungan masyarakat ya, yang dilihat dari aspek lingkungan masyarakat. Ini menyangkut mengenai peran masyarakat itu sendiri ya dalam pengembangan lembaga. Dalam pengembangan lembaga. Nah, itu dia. Oke, nah selain itu, selain peran masyarakat dalam pengembangan lembaga, ini juga memperhatikan hubungan lembaga dengan masyarakat tadi, dan dengan juga peran pelaku pendidikan ya dalam masyarakat, adanya kerjasama lembaga dengan masyarakat, adanya sosialisasi ya, sosialisasi lembaga ataupun kegiatan lembaga pendidikan itu kepada masyarakat ya, dengan mengikut sertakan komponen-komponen masyarakat ataupun aparatur pemerintahan. Kemudian ada lagi manajemen lembaga pada aspek keterampilan manajerial. Ya, ini berhubungan dengan profesionalitas kerja manajerial. Ini berhubungan dengan profesionalitas kerja. Kerja siapa ya? Berarti kerja pelaku pendidikan. Itu ya. Ini berarti di dalamnya juga manajerial, manajer, berarti di sini adanya juga di dalam sini keterampilan pemimpin dalam merancang suatu konsep. Kemudian ada keterampilan teknisnya, ada keterampilan memproyeksi masa depan, ya masa depan lembaga ataupun output lembaga. Nah, disinilah objek kajian manajemen lembaga pendidikan di bagian pada aspek manajerial, manajer, mengatur, terus adanya pimpinan berarti di sini ya. Kemudian pengembangan SDM. Kalau manajemen lembaga pendidikan ditinjau dari aspek pengembangan sumber daya manusia, itu terdiri dari pendidikan dan pelatihan manajerial. Ya. Ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan manajerial kelembagaan. Ya, mengenai manajerial kelembagaan ya, ataupun di sini mutu ya, pengembangan SDM itu untuk mutu ya, untuk mutu ataupun adanya pengelolaan supervisi ataupun tipe instruksi pimpinan lembaga yang berkaitan dengan intelektual pelaku pendidikan. Nah, baik struktural ataupun kultural. Jadi di sini pengembangan SDM-nya itu lebih kepada bagaimana istilahnya itu meningkatkan sumber daya manusia tadi, baik itu dalam segi pendidikannya ataupun dari segi manajerial kelembagaannya, seperti itu, ya. Ini untuk pengembangan SDM. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bidang garapan manajemen pendidikan. Nah, ada berapa ini bidang garapan ini? Ada 8 ya? Ada 7. Ada 7 bidang garapan dari manajemen pendidikan ya. Di sini yang pertama adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik. Nah, kita tahu bahwa peserta didik itu ya merupakan subjek pendidikan ya, di mana semua aktivitasnya itu dilakukan di lembaga pendidikan ataupun sekolah. Ya, jadi peserta didik itu merupakan subjek dari pendidikan itu sendiri. Kita bahas ya. Satu, manajemen peserta didik. Nah, ini sesuai dengan definisi peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa peserta didik itu sendiri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Seperti itu. Nah, di sini
di dalam manajemen peserta didik ya sebagai dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengendalian peserta didik mulai dari admisi ya ini maksudnya admisi ini admission ya berarti pendaftaran, penerimaan, registrasi dan ketatausahaannya sampai peserta didik menyelesaikan pendidikannya dalam arti tamat belajar ataupun karena sebab lain. Nah, jadi ini manajemen peserta didik. Ada proses perencanaan di dalamnya, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengendalian peserta didik. Ya, mulai dari saat dia diterima sampai akhirnya dia tamat. Baik itu tamatnya wisuda atau tamatnya karena hal tertentu. Ya, atau wisuda duluan ya, kan banyak mahasiswa yang seperti itu ya. Oke, berikut kita lihat cakupan manajemen peserta didik itu meliputi pengelolaan, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan bimbingan dan penyuluhan, pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan pengelolaan data peserta didik. Kita bahas untuk cakupan manajemen peserta didik ini ya. Kita bahas mengenai cakupannya. Yang pertama, pengelolaan penerimaan peserta didik baru. Pengelolaan penerimaan peserta didik baru. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam penerimaan peserta didik baru itu adalah pembentukan panitia PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada persyaratan calon didik baru, pendaftaran, ada testing, ada seleksi, dan ada pengumuman hasil. Ya, itu dia. Kita bahas dulu untuk pembentukan panitia PPDB. Yang namanya panitia berarti ini apa? Urusannya panitia itu berarti mengurus yang namanya pendaftaran. Nah, ini panitia PPDB ini adalah mengurus pendaftaran tugasnya. Mengurus pendaftaran. Fungsinya ya. Kemudian apalagi? Menyelenggarakan tes masuk. Oke. Kemudian seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Ini tugas dari panitia PPDB. Ya, itulah kegiatannya dari panitia PPDB. Itu yang harus diingat ya. Ini tidak saya catatkan ya, silakan saudara catat sendiri. Kemudian persyaratan calon peserta didik baru. Nah, persyaratan ini itu bervariasi tergantung dari sekolah di mana siswa tadi menuju. Oke, karena masing-masing lembaga pendidikan itu mempunyai kepentingan tertentu sehingga persyaratannya itu juga tertentu. Contohnya itu misalnya ya, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Itu menyatakan bahwa bagi peserta didik SD atau MI itu sekurang-kurangnya berusia 6 tahun. Artinya kalau di bawah 6 tahun berarti dia masuk ke dalam pendidikan prasekolah alias PAUD. Nah, kalau dia usianya itu kurang dari 6 berarti dia masuknya ke PAUD ataupun di TKA, TKB gitu ya. Sedangkan kalau anak yang berusia di bawah 4 tahun itu masuknya ke dalam playgroup alias kelompok bermain. Nah, itu dia untuk persyaratan calon peserta didik diantaranya. Kalau yang untuk SD itu ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, itu dia. Kemudian untuk SMA kira-kira, nah SMA itu kalau usia sepertinya tidak ada ya, SMP atau SMA tidak ada batasan umur. Batasan umur maksudnya itu kan kalau yang SD juga sekurang-kurangnya, artinya boleh lebih karena ada juga anak SD itu yang umurnya dia kelas 1 SD umurnya udah 10 tahun misalnya, ada seperti itu. Nah, kalau untuk SMA ataupun SMP itu biasanya adanya salinan rapor, adanya STTB ya, ada ijazah seperti itu, ada foto dan sebagainya. Itu adalah persyaratan calon peserta didik baru. Kemudian ada proses yang namanya pendaftaran. Nah, pendaftaran ini yaitu dikelola oleh masing-masing sekolah
Itu kadang-kadang juga ada yang dikelola oleh yang berada dalam wilayah. Nah, sekarang kan kalau di kita di Indonesia sudah diterapkan yang namanya sistem zonasi. Ya, adanya sistem zonasi. Jadi sistem zonasi ini fungsinya itu adalah supaya istilahnya itu menghindari ketimpangan animo pendaftar, ya. Sehingga pembagian calon siswa tadi itu merata di semua lembaga pendidikan. Ya, tidak ada di satu lembaga pendidikan itu kelebihan animo. Nah, demikian pula ada pula di suatu lembaga yang kekurangan animo. Makanya itulah yang digunakan sebagai salah satunya persyaratan pendaftaran adanya zonasi. Sebenarnya bagus sistem zonasi. Kenapa? Karena itu tadi untuk pemerataan jumlah siswa di setiap lembaga pendidikan, sehingga tidak ada istilahnya itu tumpang tindih yang di sebagian lembaga pendidikan itu animo pendaftarnya tinggi, sementara di lembaga pendidikan yang lain itu rendah. Nah, itulah fungsi dari sistem zonasi tadi atau sistem wilayah. Oke, itu pendaftaran. Nah, pendaftaran itu sendiri dapat dapat dilakukan baik itu secara manual, ya, ataupun dengan sekarang kan, kalau sekarang udah bisa secara online, ya, secara online. Jadi artinya di sini panitia PPDB-nya menjadi lebih ringan tugasnya, kemudian peserta didik juga lebih mudah memantau hasil seleksinya, seperti itu. Kemudian testing. Nah, testing ini ya ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan skala nilai bagi calon peserta didik, ya, sehingga bisa ditetapkan apakah dia diterima atau tidak dalam suatu lembaga yang dipilihnya. Nah, jadi di sini testing ini juga biasanya ada passing grade. Nah, itu ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Selanjutnya ada seleksi. Nah, tahap seleksi ini, ya, seleksi ini setelah tes. Nah, kalau misalnya dari hasil tes tadi itu bagus dan lewat passing grade, ya berarti dia lulus seleksi. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak, gitu. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil seleksi. Nah, pengumuman ini bisa ada dua macam sistem pengumuman, ya. Ada dua macam sistem pengumuman. Yang pertama ada sistem terbuka, ada yang namanya sistem tertutup. Nah, kalau sistem terbuka itu berarti tidak dirahasiakan. Biasanya itu sistem terbuka itu ditempel di papan pengumuman misalnya, ya, di tempat yang strategis, atau bahkan dimasukkan ke dalam media massa. Nah, itu ya pengumumannya. Itu sistem terbuka. Nah, kalau sistem tertutup itu biasanya menggunakan amplop, ya, yang diserahkan kepada peserta tesnya. Nah, nanti mereka membukanya sendiri, artinya itu tertutup. Atau bisa juga mengirimkan hasil itu via email ataupun website. Jadi nanti dia tinggal buka emailnya atau memasukkan PIN pendaftarannya, maka dia akan dapat mengetahui apakah dia lulus seleksi atau tidak. Nah, itu dia, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup dalam pengumuman hasil seleksi. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut pada yang kedua, itu pengelolaan bimbingan konseling. Pengelolaan bimbingan konseling, ya. Nah, jadi di dalam manajemen peserta didik, tadi kan ada pengelolaan penerimaan peserta didik. Nah, yang kedua ada pengelolaan bimbingan konseling. Pengelolaan bimbingan konseling ini, ya, meliputi pedoman pelaksanaannya, ada tenaganya atau konselornya, dan ada pengelolaan data pribadi peserta didik. Oke, ini pada bimbingan konseling. Nah, adapun pedoman pelaksanaan dalam bimbingan konseling ini, ya, itu didasarkan pada beberapa pedoman, ya, diantaranya ada penanggung jawabnya siapa, kemudian programnya apa saja, ya, ini pedoman pelaksanaan itu programnya apa saja. Ya, apakah meliputi bimbingan pribadi, bimbingan belajar, atau bimbingan sosial, ataupun bimbingan karir. Nah, seperti itu, ya. Kemudian program bimbingan konseling itu, ya, pedoman pelaksanaannya itu
pedomannya ya itu misalnya adanya perencanaan program ya yang dirumuskan dengan cermat ya sesuai dengan keperluan sekolah. Nah, pelaksanaannya itu misalnya dilaksanakan secara berkala, misalnya seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan konselor atau psikolog ya ataupun lembaga terkait untuk memperlancar proses bimbingan konseling. Nah, itu jadi ada beberapa pedoman yang menjadi dasar dalam pengelolaan bimbingan konseling itu tadi. Berikutnya konselor. Nah, konselor itu berarti apa ya? Dapat kita katakan sebagai petugas bimbingan konselingnya lah ya. Biasanya konselor itu di sekolah itu ada 2 sampai 3 orang, tapi sebenarnya ini tidak memadai. Kenapa? Karena siswa itu kan rame di sekolah. Ya, tapi sekolah bisa membuat sistem bagaimana agar siswa tadi tetap terlayani, ya. Kemudian ada pengelolaan data pribadi peserta didik. Nah, pengelolaan data pribadi peserta didik ini, ya, apa gunanya? Ini sangat penting gunanya, ya, data tadi supaya apa? Supaya kita mengetahui riwayat siswa tadi. Jadi kita mudah dalam membimbing dan ataupun mengarahkan siswa tadi agar menjadi lebih baik seperti itu. Nah, data tadi harus disimpan dengan rapih dan tertutup untuk umum agar terjaga kerahasiaannya. Ini untuk data pribadi peserta didik. Fungsinya untuk mengetahui perkembangan siswa dan segala macam, ya. Oke, lanjut kita pada pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Nah, OSIS itu sendiri adalah organisasi intrasekolah. Organisasi intrasekolah itu ya sebenarnya apa fungsinya OSIS itu sendiri ya. Di sini peserta didik diharapkan mampu melatih diri siswa untuk berorganisasi di bawah bimbingan dan pengawasan dua aspek, yaitu pertama aspek keorganisasiannya dan yang kedua adalah aspek kegiatannya. Nah, jadi di sini siswa itu OSIS itu fungsinya untuk melatih diri siswa tadi berorganisasi di bawah bimbingan dan pengawasan. Itu baik itu pengawasannya dari segi aspek keorganisasiannya dan aspek kegiatannya. Nah, segala sesuatunya harus diawasi karena kan siswa ini baru belajar untuk berorganisasi seperti itu. Nah, itu dia untuk yang pengelolaan organisasi intrasekolah. Berikutnya ya, ada pengelolaan data peserta didik. Pengelolaan data peserta didik ini ya, ini merupakan data yang perlu data dari peserta didik kita tadi gunanya untuk melihat mengenai baik itu latar belakangnya ya. Nah, baik itu istilahnya itu pokoknya segala sesuatu tentang identitas diri siswa tadi lah gitu. Oke. Nah, yang nantinya itu akan berguna bagi guru ya ataupun bagi kepala sekolah ataupun konselor untuk membantu permasalahan pada siswa tadi. Oke, nah pada dasarnya data yang diperlukan yang perlu dikelola itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Itu yang pertama ada data identitas, yang kedua ada data hasil belajar, yang ketiga ada data presensi, yang keempat ada data tata tertib dan scoring pelanggaran. Nah, data identitas peserta didik itu memuat tentang apa? Berarti memuat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi. Nah, ini berkaitan dengan data pribadi siswa itu sendiri. Itu data identitas. Yang kedua, data hasil belajar peserta didik. Nah, ini daftar bidang studi yang ditempuhnya, ya, perolehan nilainya dari awal sampai akhir pendidikan. Ini bisa dalam bentuk rapor misalnya, ya, data hasil belajar. Kemudian bisa dalam bentuk ijazah itu loh. Ijazah itu kan ada yang STTB ya. Nah, kan ada nilai-nilainya. Nah, itu data hasil belajar. Data presensi berarti ini kehadiran peserta didiknya.
kehadiran peserta didik. Kemudian ada lagi data-data tertib, tata tertib dan scoring pelanggaran. Nah, jadi ketika siswa tadi melanggar tata tertib, nah itu akan ada perhitungan KUM kan. Kalau KUM-nya sudah mencapai berapa ribu gitu kan, ada tetapan dari sekolah, itu nanti akan di scoring. Nah, atau pelanggaran berat itu akan menyebabkan dia dikeluarkan dari sekolah dan segala macam. Nah, itu perlu yang istilahnya itu data yang perlu dikelola ya dari peserta didik. Nah, itu dia. Berikutnya kita masuk pada bidang garapan yang kedua, yaitu yang pertama tadi manajemen peserta didik, bidang garapan yang kedua adalah manajemen kurikulum. Oke. Manajemen kurikulum itu mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum. Nah, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kurikulum yaitu struktur kurikulum, pengelolaan, dan pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Ya, nah, kurikulum itu sendiri ya, itu manajemennya itu sendiri ya. Kurikulum itu manajemennya itu sudah dikelola oleh pusat ya. Ini kan mencakup kegiatan perencanaan. Nah, perencanaannya ini tadi dikelola oleh pusat. Pusat berarti ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang berwenang dalam perencanaan kurikulum itu ya, itu adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Ya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, itu ya. Jadi Pusat Kurikulum dan Perbukuan itu tugasnya untuk apa? Melakukan penyusunan kebijakan teknis ya. Saya tulis di sini Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dicatat ya. Nah, Pusat Kurikulum dan Perbukuan itu sendiri bertugas itu melakukan kebijakan teknis ya, melakukan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran dan perbukuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Itulah tugas dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sendiri ya merupakan salah satu indikator komponen kurikulum ya, yang dimana di dalamnya itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, beban belajar. Nah, komponen kurikulum yang lain itu juga ada RPP ya, silabus, nah itu kerangka dasar ya, KKNI misalnya. Kemudian pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Pengelolaan pelaksanaan kurikulum itu di sekolah, yang di sekolah meliputi adanya, ini ada pengelolaan pelaksanaan ya. Pelaksanaan ini meliputi pembagian tugas guru ya, ada pembagian tugas guru. Pembagian tugas guru. Ya, dan penyusunan jadwal pelajaran. Yang kedua itu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Ini pembagian tugas guru dan penyusunan jadwal ya. Penyusunan jadwal pelajaran. Ini proses pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga ada penyusunan silabus dan RPP. Penyusunan silabus dan RPP. Itu dia. Oke, ini untuk manajemen kurikulum. Oke, yang ketiga ada manajemen personalia pendidikan. Nah, tadi saya sudah ungkapkan di awal, personalia itu person, berarti yang kaitannya dengan orang-orang, yang kaitannya dengan karyawan misalnya. Nah, di sini manajemen personalia pendidikan itu mencakup beberapa proses ya.
atau mencakup beberapa tahapan ataupun proses, ya, di mana prosesnya itu adalah pengadaan atau perekrutan, penempatan penugasan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan serta pemutusan hubungan kerja dan pensiunan. Jadi apapun itu masalah personalia pendidikan, personalia itu baik itu karyawan, guru, ya, itu adalah bagian dari personalia pendidikan. Personnya, orangnya yang ada di dalam pendidikan itu, dunia pendidikan itu tadi, yang terlibat di dalam lembaga pendidikan itu tadi. Itu dia. Nah, jadi di sini proses personalia pendidikan itu ditekankan kepada memanage personalnya, ya, mengatur personalnya, ya, khususnya di sekolah, ya, baik itu pengadaan atau perekrutan guru ataupun karyawannya, penugasannya, ya, pemeliharaan ataupun pembinaan dan pengembangan, maupun pemutusan hubungan kerja ataupun pensiun. Itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat adalah manajemen sarana dan prasarana. Sebelumnya, ya, dalam manajemen sarana prasarana, sebelum kita bahas manajemen sarana dan prasarana lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Itu sarana, ya. Jadi peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan ataupun proses pembelajaran. Sementara prasarana itu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran di suatu lembaga pendidikan. Nah, kalau kita katakan sarana, berarti itu bisa kita contohkan, ya. Ini sarana itu, saya hapus dulu ini, ya. Nah, sarana itu contohnya ini bisa kita contohkan, ini saya kebawakan saja. Contoh dari sarana itu berarti kalau dia peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan, ya berarti ini bisa jadi spidol misalnya, ya. Spidol, penghapus, infokus, ya. Infokus itu berarti proyektor, ya. Proyektor. Kemudian apa lagi? Yang digunakan alat tulis, ya, itu alat tulis buku misalnya kan, media pembelajaran misalnya. Nah, itu adalah sarana. Nah, sementara prasarana dia digunakan untuk menunjang proses pendidikan atau pembelajaran, tetapi tidak, istilahnya itu tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung dia menunjangnya. Nah, itu contohnya itu ya berarti gedung-gedung, ya. Contohnya adalah gedung, kemudian apalagi kira-kira yang istilahnya itu yang tidak secara langsung kelihatan, ya. Ruang kelas, halaman, ya, kebun sekolah. Nah, tetapi di sini itu prasarana. Tapi jika prasarana tadi itu dijadikan sebagai istilahnya itu misalnya nih kebun sekolah. Kebun sekolah tadi itu ketika dia digunakan sebagai di dalam proses pembelajaran, nah itu masuklah dia bisa berubah menjadi sarana seperti itu. Oke, jadi prasarana itu dapat berubah juga menjadi sarana jika prasarana tadi langsung istilahnya itu digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Contohnya tadi kebun tadi. Kebun tadi kita langsung menggunakan kebun tadi sebagai sumber belajar kita. Nah, berarti itu langsung kebun tadi yang harusnya prasarana menjadi sarana. Nah, itu ya. Pada manajemen sarana dan prasarana itu, ya. Oke, ini masih ada di bawah ternyata, ya. Manajemen sarana prasarana itu didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Apa saja lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Ya, itu ruang lingkupnya. Yang pertama ada manajemen sarana prasarana pendidikan, itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengadaan barang, kemudian pembagian, penggunaan barang, perbaikan barang, tukar tambah, ataupun penghapusan barang. Nah, di sini dimulai dari
perencanaan. Nah, kalau yang namanya perencana itu adalah istilahnya kita kalau dalam namanya merencanakan itu pasti ada yang namanya analisis. Analisis biasanya analisis itu apakah analisis kebutuhan ya, kebutuhan sarana, kemudian kita mengadakan inventaris, kemudian apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Nah, itu nanti kita rencanakan akan dibeli atau bagaimana. Kemudian adanya pengorganisasian ya. Pengorganisasian, pengadaan sarana dan prasarana ya, diorganisasikan. Kemudian adanya pengadaan setelah kita rencanakan tadi berarti kita mengadakan pengadaannya. Pengadaannya itu ya berarti dengan melihat budgeting juga ya. Kemudian adanya proses pemeliharaan ini nggak berurut ininya ya, nggak berurut sepertinya. Adanya berarti yang pertama itu saya tulis di sini saja. Yang pertama ya untuk proses tahap dalam manajemen sarana dan prasarana itu tahapnya ya, tahapnya saya aja tahap dalam manajemen sarana dan prasarana. Apa saja tahapannya? Yang pertama, nah ini baru kita bahas gini aja ya. Perencanaan dulu. Di dalam proses perencanaan tadi apa saja? Berarti di sini adanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Kemudian adanya pencatatan atau inventaris. Inventaris untuk mengecek barang yang sudah ada atau tidak ada. Pengecekan barang. Oke. Kemudian di sini mencari dana. Ya, di sini juga adanya dana ya, pencarian dana. Ada nggak dananya? Berencana mau beli tapi nggak ada dana, berarti kayak bisa juga ya kan? Nah itu dia. Mengadakan seleksi di sini mana yang lebih penting ya? Istilahnya di situ jika masih ada yang layak pakai ya kenapa tidak seperti itu. Itu dalam perencanaan. Nah yang kedua setelah direncanakan diapakan lagi? Berarti diadakan pengadaan sarana dan prasarana. Dalam pengadaan ini ya tujuannya itu untuk memperoleh sarana prasarana yang dibutuhkan. Tujuannya berarti untuk memperoleh sarana pendidikan yang diperlukan. Itu dia ya. Itu pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Oke, itu ada pemeliharaan, penyimpan sarana dan prasarana. Ya. Jadi setelah diadakan ya berarti dipelihara dan disimpan ya sarana prasarananya. Maksudnya di sini pemeliharaan itu ya di sini ada kegiatan di dalam proses pengadaan. Tadi kan kita mengadakan proses pencatatan tuh. Kemudian disimpan dengan baik, disimpan di tempat yang sudah disediakan, kemudian dipelihara. Nah, pencatatan itu kita kenal dengan istilah yang tadi sudah saya jelaskan, inventarisasi. Oke, apa tujuan dari inventaris tadi? Ya, tujuan dari inventaris itu adalah tujuan dari inventarisasi ya. Kalau kegiatannya namanya inventarisasi. Tujuannya supaya tertib administrasi. Ya, tertib administrasi. Selain tertib administrasi apa lagi? Ini pengendalian untuk pendaftaran barang-barangnya ya. Pendaftaran, kemudian pengendalian, serta pengawasan.
Ya, adanya pengawasan terhadap barang-barang yang sudah ada tadi. Kemudian ya itu dia gunanya untuk inventaris tadi. Kemudian inventaris itu juga bermanfaat untuk apa? Nah, jadi itu gunanya untuk menunjang proses pembelajaran tadi, gunanya ketika kita sudah mencatatnya, kita tahu seberapa banyak barang tadi dan istilahnya itu dan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk berapa siswa misalnya kayak gitu ya. Itu tujuan inventaris. Jadi kita mengetahui jumlah barang yang dapat digunakan oleh guru ataupun siswa untuk guna menunjang proses pembelajaran tadi. Nah, yang keempat itu adalah penggunaan sarana prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana. Setelah direncanakan, diadakan, dibeli, dipelihara, disimpan, diinventaris, kemudian digunakan, ya jelas digunakan. Untuk apa dibeli kalau tidak digunakan? Ya, itu dia. Nah, sarana pendidikan itu sendiri ditinjau dari fungsinya itu dapat digolongkan menjadi sarana pendidikan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran dan ada sarana yang tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi sama ya. Jadi ada sarana pendidikan yang langsung itulah yang dikatakan dalam proses pembelajaran itu seperti alat-alat pembelajaran tadi ya. Kalau sarana pendidikan tidak langsung itu misalnya ya gedung, perabot, sama kayak prasarana tadi ya. Oke, selanjutnya kita tahap selanjutnya itu ada tahap kelima. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana. Apa gunanya kok ada penghapusan? Karena ketika ada barang-barang yang rusak itu harusnya dibinasakan ya. Maksudnya itu dihapus dari daftar inventaris, dibuang. Apa gunanya? Untuk mencegah kerugian yang besar. Kerugian besar itu apa? Misalnya kayak di laboratorium, itu barang udah rusak, dipakai juga, nanti terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu menyebabkan kecelakaan ataupun kerugian yang lebih besar lagi. Kemudian, istilahnya itu meringankan beban kerja inventaris juga. Kenapa? Karena kita tidak lagi mencatat barang yang sudah tidak berguna, begitu. Yaitu dia 5 tahap dalam manajemen sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya ya, tahap kelima. Nah, tahap kelima dari bidang garapan manajemen pendidikan yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Ya, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana suatu lembaga. Di sini prinsip manajemen pembiayaan pendidikan itu yaitu sesuai dengan rencana anggaran, ya terarah dan terkendali, ya diselaraskan dengan rencana kegiatan, kemudian transparan atau terbuka, efisien dan efektif sesuai dengan petunjuk dan teknis atau juknis, ya. Itulah prinsip manajemen dari pembiayaan pendidikan. Oh ya, ada satu lagi itu adalah berusaha memanfaatkan produksi dalam negeri. Ini prinsip manajemen pembiayaan pendidikan ya yang harus diperhatikan. Sesuai dengan rencana anggaran, terarah dan terkendali yang diselaraskan dengan rencana kegiatan, transparan atau terbuka, kemudian efisien dan efektif sesuai dengan juknis ya, berusaha memanfaatkan produksi dalam negeri. Selanjutnya, sumber-sumber biaya pendidikan. Itu ada dari pemerintah pusat dan daerah. Kalau dari pemerintah pusat itu biasanya dari sektor pajak ya. Pemerintah pusat ini biasanya dananya itu dari pajak tuh. Pajak ya. Kemudian keuntungan ekspor. Keuntungan ekspor ya. Kemudian ada investasi ya, itu BUMN seperti BUMN. Kemudian ada grant dari luar negeri misalnya atau
bantuan dalam bentuk hibah ya, ataupun pinjaman ya, grant atau loan dari luar negeri ataupun lembaga keuangan internasional misalnya. Jadi lembaga keuangan internasional misalnya kan, seperti Bank Dunia, IMF ya, dan lain-lain. Terus ada juga dari kerjasama bilateral ataupun multilateral. Kalau untuk di daerah itu sendiri, di tingkat provinsi itu biasanya dananya itu dari APBD, ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, ya itu di dalam RAPD, RAPBD. Nah, gitu. Selanjutnya kalau pada level satuan pendidikan atau sekolahnya itu sendiri, itu biaya pendidikan itu diperoleh dari SPP. Nah, apa itu SPP? SPP itu adalah, nah ini mungkin ada yang tahu atau tidak ini kepanjangan SPP. Apa itu SPP? Sumbangan. SPP itu adalah sumbangan pembinaan pendidikan. Nah, jadi kepanjangan dari SPP itu adalah sumbangan pembinaan pendidikan. Ini pada level sekolah dananya itu ya dari SPP, atau ada juga dana dari iuran keluarga peserta didik ya, orang tuanya melalui komite sekolah. Bisa dari uang komite. Nah, bisa juga dari dana BOS. Dana BOS itu dari pemerintah juga ya, tapi dipergunakan oleh tingkat satuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya sumber pembiayaan itu ya sumber pembiayaan lain. Sumber pembiayaan lain ini berarti sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat misalnya ya. Ini dapat berupa sumbangan sukarela dari masyarakat misalnya. Seperti itu. Ya, ataupun dari lembaga swasta ya. Kadangkala kan sumbangan itu tidak dalam bentuk finansial uangnya, tapi ada juga dalam bentuk barang seperti tanah ya, tenaga, bahan bangunan dan segala macam. Nah, itu kan kadang suka ada tanah hibah-hibah dan segala macam dari masyarakat. Nah, inilah sumber-sumber pembiayaan, sumber-sumber biaya pendidikan. Nah, bagaimana dengan kegiatan dalam manajemen pembiayaan pendidikan? Nah, itu ada perencanaan ya. Di sini perencanaan berarti penyusunan yang namanya RAPBS, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Jadi disusun lewat RAPBS. Kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu sendiri berarti di sini adalah administrasi keuangannya. Ya. Pelaksanaan ini lebih mengacu kepada administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan ini harus dikelola oleh bendahara. Ya, adanya bendahara. Nah, bendahara ini nggak boleh campur ya. Kalau bendahara SPP, ya SPP saja. Bendahara komite saja. Karena uangnya kan asalnya berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyatukan laporan keuangannya. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga, pengawasan. Pengawasan itu itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari aturan ataupun prosedur yang sudah ditentukan. Nah, ini fungsinya apa? Pengawasan itu sebagai controlling ya. Mengawasi. Pengawasan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, itu dia. Oke, ini fungsi pengawasan. Nah, yang keempat itu adalah pertanggungjawaban. Nah, yang namanya uang itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi nanti ada istilahnya itu laporannya. Pertanggungjawaban ini biasanya ini dalam bentuk laporan keuangan. Yang secara transparan dijelaskan mana dia uang keluar, uang masuk, kemudian yang uang keluar itu mana kwitansinya dan segala macam. Nah, itulah pertanggungjawaban, ya. Oke, berikutnya kita lanjut yang keenam. Yang keenam adalah manajemen tata usaha atau tata laksana pendidikan. Nah, di dalam manajemen tata usaha pendidikan ini ya, apa itu?
Manajemen tata usaha adalah kegiatan pengelolaan teknis surat menyurat sesuai dengan fungsinya, yaitu mulai dari menerima atau menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, menyiapkan semua bahan informasi yang diperlukan oleh organisasi ataupun sekolah. Nah, kita lihat dulu fungsi tata usaha. Fungsi dari tata usaha itu ada 6. Yang pertama, menghimpun. Menghimpun di sini maksudnya yaitu ini adalah kegiatan-kegiatan mencari data. Ya. Kegiatan mencari data. Mencari data. Kemudian mengusahakan ketersediaannya, ya. Kemudian istilahnya itu kita mengusahakan ketersediaannya, ya, yang belum ada sehingga siap untuk dipergunakan apabila dibutuhkan. Itu menghimpun. Yang kedua, mencatat. Di sini adalah istilahnya itu memberikan keterangan yang diperlukan, ya. Ini mencatat itu memberikan yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Nah, ini mencatat. Berarti kita membubuhkan berbagai tulisan, menulis. Jadi di sini istilahnya itu kegiatannya banyak menulis-nulis. Ini kan kayak mencatat surat masuk, surat keluar, ya. Nih, lebih kepada istilahnya itu apa ya, menuliskan keterangan, ya, menuliskan keterangan. Nah, ini kan kalau di TU itu kan biasanya suka ada apa namanya, mencatat-catat surat masuk, surat keluar, kemudian ada orang siswa yang mengurus surat ini surat itu. Nah, itu harus dicatat fungsinya. Sudah saya itu sebagai mencatat. Kemudian mengolah ini maksudnya menyajikan keterangan-keterangan atau menyajikan data-data, ya, data-data yang berguna bagi sekolah tadi. Kan kalau administrasi itu kan masuknya lewat tata usaha, ya. Jadi data-data tadi itu diolah dan itu dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Kemudian fungsi tata usaha lagi yaitu menggandakan. Menggandakan di sini ya berarti memperbanyak, ya, berbagai cara ataupun alat ataupun bahan. Kemudian mengirim di sini yaitu kegiatan menyampaikan, baik itu informasi, ya, ataupun menyampaikan yang lainnya, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah menyimpan, yaitu menaruh berbagai macam informasi ataupun data di dalam tempat yang aman, ya. Yang terakhir yaitu adalah manajemen hubungan masyarakat. Nah, manajemen hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan public school relation, ya, itu di sini dimaksudkan sebagai hubungan masyarakat secara internal dan eksternal. Nah, kegiatan hubungan masyarakat internal itu berarti hubungan antar individu dalam sekolah. Misalnya di sini guru dengan siswa, dengan kepala sekolah, misalnya, ya. Nah, kepala sekolah atau pimpinan, kemudian juga dengan karyawan, misalnya seperti itu. Nah, ya. Kemudian eksternal. Untuk yang eksternal, ya, untuk eksternal itu hubungan keluar, berarti dengan masyarakat. Nah, apa pentingnya manajemen hubungan masyarakat ini, yaitu untuk istilahnya itu kita tidak bisa sukses kalau tidak ada orang lain. Artinya untuk mempromosikan suatu lembaga pendidikan kita perlu adanya hubungan baik dengan
masyarakat, sehingga apapun itu kegiatan yang kita laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan dari luar. Nah, itu dia adalah manajemen hubungan masyarakat. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara dalam memanage sekolah. Nah, jadi ada bidang garapan manajemen pendidikan itu ada 7 ya. Apa saja tadi? Manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen ketatalaksanaan, dan manajemen humas atau hubungan masyarakat. Nah, demikian penjelasan saya untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.